Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita berjumpa kembali sesuai yang sudah kita rencanakan bahwa pembahasan tentang metode ini akan kita bahas secara tersendiri di serial video tutorial yang terpisah dengan yang pertama tadi ya. Nah, sekarang pembahasan kita akan lebih mendalam lagi tentang metodenya, teman-teman. Teman-teman sudah mengetahui ya, metode itu ada secara default di Unity 3D sudah saya jelaskan ada metode void start dan void update. Tapi secara konsep jenis metode itu di Unity 3D ada dua macam ya teman-teman. Ada metode dengan return value. Nah, disitu bisa teman-teman baca penjelasannya. Metode dengan return value adalah sebuah metode yang akan memberikan sebuah nilai balik ketika metode tersebut dipanggil. Metode ini mengharuskan penulisan teks return pada bagian blok implementasinya. Nah, mungkin penjelasan ini agak sedikit membingungkan bagi teman-teman yang belum pernah mempelajari pemrograman dan pembahasannya tentang metode gitu. Tapi saya rasa kalau teman-teman di IPMI sih pasti harusnya sudah paham apa itu metode. Cuma tinggal kalau metode di Unity 3D gimana cara mengimplementasikannya itu mungkin yang harus kita pelajari. Nah, tapi bagi teman-teman yang memang belum pernah mempelajari pemrograman ya, barangkali ada teman-teman yang mengakses video ini juga di luar mahasiswa IPMI gitu ya. eh Mungkin teman-teman harus langsung mempraktekkannya baru bisa akan memahami. Ya, jadi metode dengan return value adalah metode yang akan memberikan sebuah nilai balik. Artinya gini, ada yang memanggil, dan metode itu tidak akan pernah dieksekusi kalau nggak ada yang memanggil ya. Kalau ada yang memanggil, maka metode ini akan memberikan sebuah nilai balik. Misalkan saya mau deklarasikan sebuah metode bernama hitung bilangan. Anggaplah ada sebuah metode bernama hitung bilangan. Ada kode program yang memanggil metode ini. Nah, ketika metode itu dipanggil, dia akan memberikan sebuah nilai balik berupa hasil perhitungan bilangannya itu. Mari kita coba langsung praktekkan agar lebih mudah untuk dipahami. Dan nanti teman-teman akan melihat bahwa pendeklarasian metode atau pengimplementasian metode itu mengharuskan ada kata kunci return. Kita kembali ke teks editor kita ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan sebuah metode yang memberikan nilai balik. Nah, metode akan kita deklarasikan boleh di mana saja, boleh di bawah void start, boleh di bawah void update, itu tidak akan terlalu jadi masalah ya. Toh metode ini akan dieksekusi jika ada yang memanggilnya. Selama tidak ada yang memanggilnya, walaupun dia ada di paling atas, itu tidak akan pernah dieksekusi. Oke, kita tuliskan di sini metodenya. Misalkan metode ini kita beri nama, kita tentukan dulu tipe datanya ya, misalkan integer. Lalu namanya metode ini adalah hitung bilangan, penjumlahan bilangan. Aduh, apa ya? Hasil gitu, jadi hasil penjumlahan. Nah, ya. Penjumlahan, hasil penjumlahan. Oke, anggaplah kita ingin menjumlahkan dua buah bilangan. Berarti di sini kita tambahkan bilangan pertama, bil1. Lalu kita tambahkan parameter integer bil2. Seperti itu ya. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel hasil dengan 0 misalkan ya. Dan hasil adalah bukan hasil hasil sama dengan bil1 ditambah bil2. Nah, lalu harus kita return hasil. Nah, seperti itu. Inilah yang disebut sebagai metode yang memberikan return value, karena di sini kita memberikan return value. Return. Artinya, ketika metode ini dipanggil dan parameternya misalkan
2, 3, 2 itu untuk bilangan satu dan 3 untuk bilangan 2, maka dia akan menjumlahkan bilangan 2, bilangan satu ditambah bilangan 2 berarti 2 tambah 3, nilainya akan disimpan di variabel hasil dan hasilnya ini yang di-returnkan, dikembalikan ke yang memanggilnya. Mari kita contoh ya. Kita akan buatkan contoh. Bagaimana cara memanggilnya? Kita panggil saja. Misalkan nama metodenya di sini kan hasil penjumlahan ya, kita panggil saja teman-teman. Hasil penjumlahan. Nah, lihat di sini metode ini memerlukan dua buah parameter. Kita deklarasikan dengan dua buah parameter. Berarti cara memanggilnya pun harus ada parameternya. Ya. Parameter yang pertama adalah integer, bilangan satu. Nah, bilangan satunya misalnya kita beri nilai 4. Dan bilangan 2-nya kita beri nilai misalkan 6. Nah, nanti ketika metode ini dipanggil, 4 itu akan ada di dalam variabel build 1 dan 6 itu akan ada di variabel build 2. Sehingga nanti hasil itu akan menambahkan bilangan 1 ditambah bilangan 2, berarti 4 ditambah 6. Dan hasilnya berarti kan 10 ya. 10 inilah yang di-returnkan. Di-returnkan ke sini. Dan biasanya metode return value itu kita lakukan bersamaan dengan mendeklarasikan variabel. Misalkan di sini integer umur ya. Nah, umur gitu ya. Maka variabel umur akan bernilai berapa, teman-teman? Akan bernilai 10 ya, karena ketika kita memanggil hasil penjumlahan, dia memberikan nilai balik 10 dan 10 itu akan disimpan di variabel umur. Dan kita bisa debug atau print gitu ya. Untuk melihat hasilnya apakah benar 10 gitu ya. Melihat hasilnya apakah benar 10. Umurku dahulu kala. Iya kan, karena saya nggak mungkin sekarang 10 tahun ya, dahulu karena pernah berumur ini aja deh, dahulu kala aku pernah berumur. Nah, ini kita panggil hasil atau hasil umur gitu ya, tambah tahun. Nah, nanti kita akan mendapatkan tulisan dahulu kala aku pernah berumur 10 tahun. Mari kita lihat hasilnya teman-teman, kita simpan jangan lupa. Lalu kita jalankan. Ini masih banyak ya teks-teks yang lainnya. Eh, saya kembali dulu ke ini, kita jalankan ya. Dahulu kala aku pernah berumur 10 tahun ya. Nah, dan metode return value kelebihannya ya teman-teman, bisa kita printkan ya sambil memanggilnya. Jadi ternyata pendeklarasian integer umur di sini juga tidak terlalu penting ya, karena kita bisa melakukan dengan hal seperti ini. Perhatikan di sini. Saya pindahkan ini, saya cut, lalu saya pindahkan di sini umur, gitu ya. Ini bisa saja saya hapus. Kita nggak perlu lagi variabel umur. Karena metode return value bisa kita panggil sembari kita menampilkan teks menggunakan perintah print ataupun debug.log. Kita simpan ya apa hasilnya. Dan seharusnya masih bisa. Nah itu ya, sudah tidak ada error. Ya. Ini bisa seperti itu. Oke, itu penjelasan tentang metode dengan return value. Ya, penjelasannya seperti itu. Jadi ada nilai yang dikembalikan, di-returnkan. Dan kelebihannya kita bisa memanggilnya sambil menyimpannya dalam sebuah variabel tadi ya.
memanggil, lalu hasilnya disimpan di variabel umur. Dan kita juga bisa melakukannya sambil memanggil, sambil melakukan print. Nah, itu jenis metode yang pertama. Jenis metode yang kedua adalah metode void. Ini kebalikannya tentunya. Metode void adalah kebalikan dari metode return yang tidak mengharuskan menuliskan kata return pada bagian blok implementasi. Jadi tidak ada return. Tetapi perbedaannya mendeklarasikannya harus dengan kata void. Kita langsung saja deklarasikan ya, implementasikan metode void ini. Nah, perhatikan. Kalau metode void, kita harus tambahkan kata kunci di sini, void. Dan kita tidak perlu menentukan tipe data di sini. Kalau metode return kan harus ada tipe datanya, ya. Dan apa yang di return kan hasil ini harus sesuai dengan tipe datanya. Kalau di sini dideklarasikan secara integer, maka hasil pun harus integer. Nah, berbeda dengan void, void tidak mengharuskan adanya pendeklarasian tipe data. Misalkan void. Nah, bagaimana kita menggunakan dua contoh yang sama nih ya, sama-sama menghitung penjumlahan, tapi satunya pakai return, satunya tanpa return, satunya dengan void. Dan sekarang saya buat di sini hitung, kita beri nama yang lain lah, hitung penjumlahan. Paling atas itu hasil penjumlahan, yang bawah adalah hitung penjumlahan. Misalkan dia juga membutuhkan uh, variabel yang sama atau parameter yang sama, ini saya kopikan saja teman-teman. Seperti itu. Ya. Lalu bagaimana cara membuat ini juga sama persis sebetulnya nih saya seperti ini kan, sama persis ya. Nah, hanya saja di sini perintah print adanya di dalam sini. Print misalkan bill satu dulu dong, bill satu ditambah bill 2 sama dengan hasil. Iya. Nah, sekarang kita panggil metode ini. Lihat di situ tidak ada returnnya ya. Kita panggil hasil penjumlahan. Di sini. Nah, hitung penjumlahan. Yang pertama adalah 11, parameter keduanya adalah misalkan 4. Berarti hasilnya adalah berapa? 14. Kita simpan teman-teman. Simpan. Kalau kita kembali ke Unity 3D kita, kalau kita compile. Sekarang ada dua ya. Yang pertama adalah return value dan ini yang bukan return value yaitu void. 11 ditambah 4 sama dengan 16. Oke, inilah bagaimana kita bisa mengimplementasikan dua jenis metode yang berbeda. Metode dengan return value dan metode void, yaitu metode tanpa return value. Karakteristiknya, cara mengimplementasikannya pun berbeda. Itulah pembahasan tentang jenis metode. Dan sambil jalan nanti deh ya, sambil jalan kita akan sangat sering juga nanti membuat metode-metode baru. Dan mudah-mudahan sambil jalan teman-teman akan semakin mahir dan akan semakin paham bagaimana menentukan kapan saya harus menggunakan metode return dan kapan saya harus menggunakan metode void. Oke ya. Nah, pembahasan kita berikutnya ya teman-teman. Kita akan membuat sebuah, kita bukan akan membuat ya, akan mempelajari sebuah metode yang sangat penting. Metode ya, artinya fitur yang sangat penting, yaitu transform translate dan transform rotate. Di mana transform translate adalah untuk melakukan proses pergerakan dan transform rotate adalah untuk perotasian.
Dan kita akan melakukan pergerakan sambil mengimplementasikan pada sebuah objek tentunya. Karena tidak akan menarik jika kita menulis-nulis program tapi hasilnya hanya teks gitu kan ya. Buat apa bikin game? Oke, sekarang teman-teman kembali ke Unity 3D-nya dan kita akan memulai membuat menambahkan sebuah objek atau beberapa objek. Lalu objek tersebut akan kita gerakkan menggunakan script. Ya. Oke, silakan teman-teman ikuti langkah-langkah ini. Ya, saya akan menambahkan satu buah objek baru. Lalu objek ini saya beri nama lantai. Dan lantai ini akan saya atur seperti yang teman-teman lihat 100 pada sumbu X dan 100 juga pada sumbu Z seperti ini. Oke. Dan berikutnya ini kita anggap sebagai lantai. Dan berikutnya tentu kita menambahkan objek yang akan kita gerakan. Kita tambahkan objek yang akan kita gerakan. Nah, objek ini saya beri nama apa ya? Balok gitu ya. Kita akan menggerakkan balok. Kita akan menggerakkan balok. Nah, balok ini akan saya letakkan kurang lebih dia ada di atas lantai. Itu dia akan berada di atas lantai, ya. Lalu agar warna dari balok tidak sama persis dengan warna lantai, saya akan tambahkan eh, warna. Masih ingat ya dari material warna itu. Misalkan di sini saya beri nama balok. Artinya saya akan memilih warna balok yang saya inginkan. Oke, lalu saya drag. Nah itu warna baloknya mungkin saya bisa lebih pilih mana ya kira-kira. Nah ini agak sedikit hijau. Atau mungkin saya bisa tambahkan sedikit pencahayaan lagi. Itu ya, biar lebih terang. Ini saya hapus saja. Jadi nah, seperti itu deh ya. Itu kita bisa melihat ada sebuah balok yang sedang kita letakkan di atas lantai. Maaf, ini mau saya delete gitu ya. Nah, dan untuk warna lantainya agar dia juga tidak terlalu pucat, saya akan tambahkan material lagi. Sini lantai, lalu saya letakkan pada lantai. Lalu kita bisa pilih warna lantai yang kita inginkan. Oke, seperti itu warna lantainya dan warna baloknya pun mungkin saya akan gelapkan sedikit ya teman-teman. Oh, intinya ya silakan teman-teman atur deh ya. Nah, maksudnya harus seperti apa. Oke, kita sudah memiliki di sini dan kita akan mengatur balok kita agar dia di posisi sebelah kiri. Karena rencananya balok ini akan saya gerakkan dari kiri ke kanan. Jadi sebetulnya dia ada di kiri dulu gitu ya. Dan agar
game view-nya sesuai dengan apa yang terlihat di scene view. Teman-teman masih ingat ya, caranya mengatur adalah dengan memilih main kamera, lalu pilih game object, align with view. Nah, seperti itu. Sehingga ketika game ini kita jalankan, kita akan mendapatkan tampilan yang sama. Terus saya maksimas deh ketika jalankannya. Nah, itu ya. Kita memiliki balok di sebelah kiri, akan kita gerakkan ke sebelah kanan. Dan ini teman-teman, saya akan menggunakan script yang berbeda. Kita akan membuat script baru. Kita beri nama pergerakan. Apa? Bukan pergerakan ya. Script transformasi. Ya, karena nanti ada pergerakan, ada juga perotasian. Dan seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa sebuah script harus kita jadikan sebagai komponen di game object. Ya, jadi kita pilih baloknya. Kali ini script itu akan saya jadikan eh, komponen pada balok. Sehingga pastikan balok dalam keadaan terpilih, lalu script transformation-nya kita drag. Lalu kita jalankan. Oke, kita kembali ke script kita di sini. Nah, teman-teman, yang ingin kita lakukan sekarang adalah membuat script tersebut agar bisa bergerak dari kiri ke kanan. Dan kita pertama-tama ini akan mengatur seberapa cepat dia akan bergerak. Oleh karena itu, saya akan ciptakan sebuah variabel yaitu kecepatan. Seperti itu ya. Dan lalu kecepatan ini akan saya inisialisasi dengan nilai misalkan 1,0 F. Ya. Nah, lalu teman-teman, pergerakan itu harus kita implementasikan di dalam void update. Karena pergerakan bukan proses inisialisasi, dia proses yang berkelanjutan, bergerak terus gitu. Dan harus dieksekusi di setiap frame agar dia terus bergerak. Sehingga pergerakan harus kita implementasikan di dalam void update. Nah, void update kita lakukan di sini transform itu pergerakan ya menggunakan perintah translate. Translate dan transform translate ini dia memiliki 3 buah parameter yaitu x, y dan z. 3 buah parameter. Parameter pertama yaitu pergerakan di sumbu x, parameter kedua adalah pergerakan di sumbu y dan parameter ketiga adalah pergerakan di sumbu z. Dan dalam konteks kali ini saya hanya ingin balok kita bergerak dari kiri ke kanan yaitu searah sumbu x yang merah ini ya. Dan karena saya ingin dia bergerak di sumbu x, maka yang harus ada nilainya adalah nilai pada sumbu x, yaitu kecepatan. Berapa kecepatan? Itu 1 ya tadi ya. Dan yang lainnya adalah 0. Sehingga nanti balok hanya akan bergerak di arah sumbu x, sedangkan di sumbu y-nya terus konstan, dan sumbu z-nya pun konstan. Kita simpan teman-teman, lalu kita lihat hasilnya. Jalankan ya. Nah itu. Terlalu cepat ya? Oke, karena terlalu cepat, kita akan kurangi kecepatannya misalkan 0, sekian gitu ya, 0,2. Kita simpan, lalu kita coba jalankan lagi. Nah itu. Dia bergerak dan kapan berhentinya? Tidak berhenti. Selama gamenya belum dihentikan, dia tidak akan berhenti. Karena dia terus dieksekusi di setiap frame. Lalu bagaimana teknik menghentikannya? Bisa ditambahkan dengan program lagi. Tapi itu akan kita bahas dalam serial video tutorial yang lain. Yang jelas kali ini yang akan saya coba sampaikan ke teman-teman adalah teknik bagaimana kita bisa berkolaborasi antara script dan objek. Tadi kita meletakkan script kita, script transformasi ini pada game objek balok. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saya menciptakan satu buah objek lagi, kubus lagi, lalu di sini saya beri nama
Yang pertama adalah balok, ini akan saya beri nama eh, kotak gitu ya. Dan kotak ini akan saya letakkan agak sedikit dekat-dekatan aja gitu ya. Warnanya tetap putih atau saya tambahkan juga warna yang lain. Em, ini kotak ya. Saya tambahkan warna hitam, teman-teman. Kotak ini, nah itu ya warna hitam. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana jika yang ingin saya gerakkan adalah kotak yang hitam, bukan yang balok? Saat ini yang bergerak adalah balok. Bagaimana caranya? Kalau yang kita ingin gerakan adalah yang hitam, bukan yang eh, bukan yang biru. Ada berbagai macam cara. Cara yang lain yang bisa kita, cara yang pertama nih ya, kita attach juga script kita, script transformation ini ke dalam kotak hitam. Nanti kita klik kotaknya, lalu script transformasinya kita letakkan juga di sana. Sehingga sekarang script transformasi selain ada di balok juga ada di kotak. Gitu. Sehingga kalau kita jalankan dua-duanya jalan. Gitu ya. Nah, kalau kita persulit lagi, bagaimana jika sekarang kita hilangkan scriptnya? Script yang di kotak ini kita hilangkan ya. Script transformasinya kita hilangkan dengan cara mengklik di sini lalu remove komponen. Ya. Lalu kalau kita jalankan, tentu sekarang yang bergerak kembali seperti awal ya, yang hanya yang berwarna biru, sedangkan yang berwarna hitam tidak, karena tadi scriptnya sudah kita hilangkan. Nah, sekarang tantangannya, challenge-nya, ya, bagaimana jika di script yang sama, ya tanpa merubah letak script, tetapi justru yang bergerak malah yang hitam, yang biru tetap diam. Bagaimana caranya? Tanpa merubah script ya, tanpa merubah posisi script yang tadi, yang tetap script adanya di kotak yang biru. Tapi yang kita inginkan dia bergerak adalah yang hitam, bukan yang biru. Nah, sebelum kita jawab, maaf, sebelum kita jawab, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa sebetulnya setiap kali kita ingin melakukan proses transform translate, kita harus tentukan terlebih dahulu objek mana yang akan kita transform translate-kan. Nah, dalam kesempatan kali ini, apakah di sini ada secara spesifik kita menentukan objek yang akan kita gerakan? Maaf ya. Tidak ada itu ya. Kita hanya mengetikkan transform translate tanpa menyebutkan yang di transform translate adalah objek kotak berwarna biru loh. Nggak ada pemberitahuan seperti itu. Tapi kok bisa ya yang bergerak yang berwarna biru? Walaupun kita tidak menentukan objek mana yang harus bergerak. Nah, itu yang harus kita pahami ya teman-teman. Jadi sebetulnya transform translate itu digunakan sambil kita menentukan objek yang mana yang akan kita gerakan. Nah, jika jika kita tidak menentukan objek mana yang kita gerakan, secara default yang akan bergerak adalah objek di mana script itu berada. Ini benar-benar harus dipahami nih. Tolong dicerna. Karena kita tidak menentukan objek mana yang akan kita gerakan, maka secara default objek yang akan bergerak adalah objek di mana script itu berada. Nah, kebetulan kali ini script kita yaitu script transformasi adanya di objek bernama balok gitu ya. Script transformasi ada di balok. Sedangkan di kotak itu tidak ada script itu. Sehingga yang akan bergerak adalah yang balok yang berwarna biru. Gitu. Nah, sekarang kembali lagi, bagaimana kalau dari script ini yang ingin kita gerakan justru yang hitam? Ya, berarti kita harus tentukan, kita harus kasih tahu, kita harus edit scriptnya bahwa yang ingin kita gerakan itu adalah yang hitam. Nah, caranya bagaimana? Tentu kita harus buat
variabel terlebih dahulu yang mereferensi ke objek yang akan kita gerakkan. Nah, kita buat ya variabelnya. Private game object benda. Nah, di sini kita menciptakan sebuah variabel bernama benda. Tipe datanya adalah game object. Nah, kita ingin agar nanti sorry di sini bukan game object tapi transform. Nah, kita ingin bahwa nanti yang bergerak adalah benda. Berarti di sini kita ketikkan benda titik transform titik translate. Seperti itu. Maka nanti akan digerakkan adalah bendanya. Kita cek ya di sini ada error nggak. Sehingga nanti akan bergerak bendanya. Tetapi kita belum memberikan nilai secara spesifik benda itu apa ya. Nah, kita berikan nilai. Kita harus kasih tahu benda itu adalah objek bernama kotak yang berwarna hitam. Jadi benda adalah game object dot find kotak. Ya, di sini biar pemahaman yang nggak terlalu bingung, saya ganti dengan game object saja. Kotaknya seperti ini. Ya. Lalu kita simpan, lalu kita jalankan di sini ya teman-teman. Nah itu, sekarang yang bergerak justru yang hitam. Padahal scriptnya letaknya ada di yang biru. Tetapi di yang biru ini kita memberikan sebuah uh, nilai yang secara lebih spesifik benda mana yang akan digerakkan, yaitu benda bernama kotak. Itulah tentang referensi variabel gitu. Jadi teman-teman harus paham nih. Jangan sampai kebingungan dalam membuat referensi variabel yang mereferensi ke objek tertentu. Nah, itu adalah tentang transform translate, dan kita juga bisa coba-coba bereksperimen gimana kalau yang sumbu Z-nya yang ada nilai. Maka nanti pergerakannya itu searah sumbu Z, bukan searah sumbu X. Ya, kita simpan. Lalu kita coba jalankan. Z itu kan ke depan. Nah, itu ya. Nah, silakan teman-teman bereksperimen dengan cara merubah-rubah nilai yang ada di dalam parameter tersebut. Nah, itu adalah transform translate. Nah, pembahasan berikutnya adalah transform rotate. Transform rotate ini sama persis ya teman-teman dengan transform translate, hanya saja dia rotasi gitu ya. Nah, kita coba lihat transform di sini bukan translate tapi rotate. Rotate. Dan untuk transform translate-nya saya nonaktifkan dulu. Dan saya ingin dia melakukan perotasian di sumbu Y, dan sedangkan sumbu lainnya tetap di nol. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Dia tidak akan bergerak, tapi hanya berotasi. Ya, seperti yang teman-teman melihat, dia berotasi. Oke, nah sekarang bagaimana kalau dua-duanya kita jalankan? Dia akan bergerak sambil berotasi tentunya. Kita lihat. Tidak terlalu terlihat ya, tapi jelas dia berotasi karena dia geraknya agak ke kanan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita menginginkan kecepatan rotasinya itu lebih cepat? Nah, tentu kita harus membedakan ini. Di sini kita buat lagi private float rotasi speed, artinya kecepatan rotasinya. Lalu kita juga beri nilai kecepatan rotasinya sama dengan misalkan 10 gitu ya. Dan kali ini
Di sini bukan kecepatan, tapi melainkan rotasi speed. Lihat apa yang terjadi. Nah, gitu ya. Karena rotasinya cepat, ya dia akan seperti itu. Nah, kita bisa perlambat, misalkan 3. Kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Nah, itu ya, 3. Jadi, dia akan bergerak sambil berotasi. Oke, itu teman-teman ya pembahasan singkat kita tentang script. Script di Unity 3D tentu akan sangat panjang pembahasannya, tidak mungkin bisa kita selesaikan dalam hanya 1-2 pertemuan. Nah, sambil jalan kita menjelaskan juga fitur-fitur yang lain, kita akan selalu akan terus mengupdate pemahaman kita tentang script ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.